Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan menampilkan video tentang pengaruh ketinggian terhadap kardiovaskular. Selamat menonton. Pernah nggak kalian merasa jantung berdebar, agak sesak, dan cepat lelah ketika kita sedang berada di pesawat? Padahal kita cuma duduk santai dan kita tidak angkat beban ataupun lari-larian. Kenapa kita bisa mudah cepat lelah? Karena ketika kita berada di ketinggian, tubuh kita sedang beradaptasi dengan kondisi ketinggian. Nah, di video ini kita akan bahas kenapa ketinggian bikin jantung kita bekerja lebih keras, apa resikonya bagi penumpang biasa, penumpang dengan penyakit jantung, sampai pilot dan awak kabin, serta bagaimana cara mencegah masalah biar penerbangan tetap aman dan nyaman. Yuk! Semakin tinggi kita berada, udara makin tipis dan oksigen makin sedikit. Kalau di permukaan laut, oksigen terasa penuh. Di ketinggian, udara terasa encer. Di dalam pesawat, memang ada sistem cabin pressure. Jadi, kabin diatur agar tidak terasa seperti setinggi 10.000 meter. Tapi tetap saja tekanan kabin biasanya setara berada di ketinggian 1.800 sampai 2.400 meter. Jadi meskipun kita merasa duduk santai, sebenarnya tubuh kita seperti sedang liburan di dataran tinggi. Coba bayangkan begini, tubuh kita itu kayak rumah yang butuh listrik untuk semua peralatan. Listrik, oksigen. Kalau listrik itu normal, semua alat jalannya lancar. Tapi kalau listriknya turun misalnya hanya 70% dari biasanya, lampu jadi redup, kipas mutarnya jadi lebih pelan dan TV jadi gampang mati. Begitu juga dengan tubuh kita, oksigen turun, semua organ harus pintar-pintar mencari hemat energi. Dan jantung jadi generator utama kerja lebih keras untuk menyuplai. Saat oksigen berkurang, tubuh langsung kasih sinyal darurat. Kita bilang, nih kita kekurangan oksigen nih, cepat atur strategi. Strateginya ada beberapa cara. Jantung dipaksa berdetak lebih cepat. Kalau biasanya jantung berdetak 70 kali per menit, di pesawat bisa naik jadi 80 sampai 90 kali. Analoginya kayak mesin motor yang digas lebih, tinggal waktu nanjak. Paru-paru disuruh kerja lebih cepat, kita jadi bernapas lebih sering. Kalau kadang nggak sadar, membeli darah dan paru sempit akibat jantung kena harus dorong lebih keras, ibarat memompa ban yang tekanannya tinggi. Hasilnya apa? Banyak penumpang merasa jantung berdebar, napas lebih duduk. Bagi orang sehat ini biasanya aman, tapi juga buat orang dengan penyakit jantung, kondisi ini bisa bikin kambuh atau memburuk. Kalau penerbangan kita panjang, misalnya lebih dari 8 jam, ada masalah lain. Duduk lama bikin aliran darah di kaki melambat. Bayangkan, selang air yang ditekuk, airnya jadi kecil. Kalau aliran lambat, darah bisa menggumpal. Inilah yang disebut defect thrombosis atau penggumpalan darah di pembuluh vena dalam. Kalau gumpalan itu lepas dan nyangkut di paru, bisa terjadi emboli paru, kondisi yang berbahaya banget. Selain itu, duduk lama juga bikin kaki bengkak, sirkulasi tidak lancar, dan jantung harus kerja ekstra keras untuk memompa darah kembali ke seluruh tubuh. Jadi nggak heran penerbangan jauh sering bikin badan pegal, capek, dan terasa lebih berat di dada. Efek ketinggian ini tidak hanya terjadi pada penumpang, tapi juga pada pilot dan awak kabin. Pilot harus tetap fokus saat mengendalikan pesawat, karena oksigen berkurang, jantung berdetak lebih cepat, lalu muncul aritmia atau gangguan irama. Tentu bisa berpengaruh pada konsentrasi dan keselamatan penerbangan. Awak kabin lebih banyak bergerak daripada penumpang, bolak-balik di lorong. Aktivitas ini bikin kebutuhan oksigen mereka lebih tinggi, jadi jantung mereka bekerja lebih berat dibanding penumpang yang duduk diam. Penumpang yang dengan penyakit jantung adalah kelompok paling berisiko. Orang penyakit jantung koroner bisa mengalami nyeri dada, gagal jantung, dan sesak.
Mereka yang punya gangguan irama jantung lebih mudah kambuh. Analogi gampangnya, orang sehat seperti motor baru yang masih kuat nanjak. Orang dengan jantung bermasalah itu ibarat motor tua. Kalau dipaksa nanjak dengan beban berat, maka gampang banget mogok. Cara mencegah masalah di pesawat supaya tetap aman saat terbang, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Untuk yang pertama, minum cukup air. Udara kabin sangat kering, jadi tubuh cepat dehidrasi. Kalau dehidrasi, darah jadi kental dan jantung makin susah memompa. Yang kedua, bergerak setiap 1-2 jam. Bisa jalan ke toilet atau sekedar senam kaki di kursi. Ini bikin darah tetap mengalir lancar. Yang ketiga, pakai stocking kompresi, khususnya bagi yang berisiko pengumpalan darah. 4, bawa obat rutin, misalnya obat jantung, tekanan darah, atau pengencer darah. 5, konsultasi ke dokter sebelum terbang, apalagi kalau punya riwayat penyakit jantung atau pernah dirawat karena masalah kardiovaskular. Hal-hal ini terdengar sepele, tapi bisa membuat perbedaan besar antara penerbangan nyaman dan penerbangan penuh resiko. Terbang di pesawat memang bikin jantung kita kerja ekstra. Tapi ingat, bukan berarti berbahaya kalau kita tahu cara mengatasinya. Ingat, jaga hidrasi, jangan malas gerak.